Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Beberapa hadis Nabi Muhammad SAW yang semoga bisa menambah khazanah keilmuan kita semuanya dan bisa menambah keimanan kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, kita bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk di antara umatnya yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan sirah atau sejarah. Dan tidak ada sejarah yang terbaik, tidak ada sejarah yang paling bagus untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita renungkan, dan kita mengambil faedah darinya, kecuali sejarah Nabi Muhammad SAW. Kisah manusia teragung, teladan kita semuanya, karena di setiap kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, di sana terdapat pelajaran-pelajaran berharga bagi kita semuanya. Dan di antara metode dakwah, metode pengajaran yang terdapat di dalam Al-Quran adalah dengan membacakan kisah-kisah. Sehingga dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah. Kalau kita baca, ada kisah tentang kaum Ad, ada kisah tentang kaum Nabi Lut, ada kisah Ashabul Kahf, ada kisah banyak sekali ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran darinya. Bukan hanya sekedar dongeng, bukan hanya sekedar pengantar tidur saja, namun kita mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Oleh karena di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-176 Allah katakan, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kisah-kisah atau bacakanlah kisah-kisah pada mereka, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka berfikir, bisa mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Juga dalam surah Yusuf Allah katakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami akan bacakan pada engkau sebaik-baik kisah. Dan kisah yang akan kita bacakan pada pagi hari ini adalah berkaitan dengan kisah perang apa? Perang Uhud. Ada yang ikut perang Uhud? Ada ya. Tapi insya Allah kita mengambil pelajaran darinya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud ini atau perang yang dinamakan Ma'rakatul Uhud. Jadi di dalam peperangan Nabi itu ada dua jenis. Yang pertama ada namanya Sariyah, dan ada juga namanya Ma'rakah atau Ghazwah. Adapun Sariyah ini Nabi SAW tidak ikut. Jadi Nabi SAW mengutus pasukan dipimpin oleh seorang pemimpin. Nabi tidak ikut di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini namanya Sariyah. Adapun Ghazwah ini Nabi SAW ikut di dalamnya. Dan di antara Ghazwah, dan banyak sekali ghazawat atau ghazwah peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang fenomenal atau yang terbesar, bahkan termasuk peperangan yang pertama adalah perang Badar dan perang Uhud. Antara perang Badar dan perang Uhud ini, para jemaah sekalian, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Karena disebutkan oleh para
ahli sejarah bahwasanya di antara sebab-sebab terjadinya perang Uhud adalah karena adanya perang Badar. Ya. Di antara sebab terjadinya perang Uhud adalah karena ada perang Badar Kubro istilahnya. Kalau peperangan yang ketika kaum musyrikin, orang-orang pembesar kaum musyrikin tewas, itu namanya perang Badar Kubro. Karena ada peperangan Badar juga, cuman skalanya kecil. Adapun perang Badar Kubro yang kita ketahui bahwasanya 311-an orang melawan 1000 orang tersebut, itu namanya perang Badar Kubro. Dan perang Uhud ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan kelanjutan, tadi kita sampaikan, kelanjutan dari perang Badar. Kurang lebih sekitar 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar. Jadi kejadiannya 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar. Perang Badar terjadi di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi negara Islam baru berdiri 2 tahun langsung perang. Nah, ini perang Badar. Namun mampu mengalahkan musuh. Nah, luar biasa, Masya Allah. Baru 2 tahun para jemaah. Kafir Quraisy sudah bertahun-tahun menguasai Makkah. Sudah banyak pasukannya, sehingga pasukan yang melawan pasukan perang Badar itu berjumlah 1000 orang. Melawan siapa? Melawan Nabi dan beberapa sahabat yang berjumlah 300-an orang, 311-an orang. Dan perlengkapan perang Nabi itu biasa-biasa aja. Tidak ada persiapan yang signifikan sebagaimana yang dipersiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena kalau kita tarik sedikit ke belakang, Nabi SAW nggak pengen perang. Pada perang Badar itu Nabi nggak pengen perang. Tapi Nabi SAW mendengar bahwa Abu Sufyan baru pulang berdagang dari Syam, membawa banyak harta hasil perdagangan, yang diantara harta-harta tersebut adalah balasan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah mengambil harta mereka. Jadi ketika hijrah itu, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan yang ditinggalkan oleh orang-orang Islam itu menjadi milik kita, harta mereka kita ambil, rumahnya kita ambil. Nah, jadi pengen ngambil itu aja. Nah, jadi Abu Sufyan membawa kafilah dagang istilahnya, karena diantara pencaharian terbesar orang-orang Arab dahulu adalah berdagang. Nggak pandai bertani seperti yang ada di Yathrib atau di Madinah. Orang-orang Mekah berdagang ke Syam, kemana, Mesir, dan yang semisalnya. Adapun perang Uhud itu terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. 1 tahun setelahnya itu terjadi perang besar juga. Jadi persiapannya cuma satu tahun. Nah, adapun disebutkan sebab-sebab perang Badar yang terkenal adalah yang pertama, kekalahan orang-orang kafir Quraisy di perang Badar. Karena mereka tidak pernah merasakan kekalahan sedemikian rupa, tidak pernah merasakan kekalahan yang sampai telak begitu. Kenapa dikatakan mereka kalah telak? Pembesar mereka mati, tewas. Dan yang membunuh siapa? Yang membunuh rata-rata para budak yang dulu budak-budak mereka. Orang-orang kecil yang dulu mereka remehkan di Mekah, yang disiksa. Di antaranya Bilal bin Rabah, siapa juga Ammar bin Yasir. Dan juga para bekas-bekas budak membunuh pembesar mereka, gembong-gembong mereka. Seperti terbunuh adalah Abu Jahal, ya. Abu Jahal Fir'aun hadhil ummah, sifatnya adalah sebagai Fir'aunnya umat ini. Kemudian juga yang mati adalah Umayyah bin Khalaf, pembesar-pembesar Quraisy. Dan juga para pembesar-pembesarnya tewas pada saat itu, sehingga kekalahan ini membuat mereka mengumpulkan pasukan, mengumpulkan harta untuk
melawan Nabi Muhammad SAW, membalas kekalahan tersebut. Kemudian yang kedua, yang terbunuh adalah pembesar-pembesar mereka. Tadi sudah kita sampaikan. Di antara sebab terjadinya perang Uhud ini adalah karena balas dendam. Pembesar-pembesar mereka mati. Adapun dari kaum muslimin sedikit yang meninggal. Walaupun jumlahnya 300-an orang, yakni 3 kali lipat atau sepertiganya, namun yang yang meninggal dunia dari kalangan sahabat adalah sangat sedikit. Kemudian yang ketiga, mereka membalas kekalahan di perang Uhud tersebut atau di perang Badar karena jumlah mereka sangat banyak melawan yang sedikit tapi kalah. Ini kan kalau sama-sama banyaknya kemudian kalah mungkin nggak terlalu telat. Tapi kalau jumlahnya banyak kemudian dilawan oleh sedikit, kalah kan mau taruh di mana mukanya, di orang-orang Arab dahulu. Dan Quraisy ini termasuk bangsawannya waktu itu. Kalau sekarang bangsawannya siapa di Indonesia ini? Jadi suku yang terpandang gitu. Kalau di tempat saya NTB itu ada nama bangsawannya, kalau nama depannya Lalu atau Baik. Nah, di sini nggak ada mungkin ya. Sini apa? Pokoknya keturunan yang bagus lah ya. Bangsawannya bangsa Arab, dan mereka sangat disegani oleh bangsa-bangsa atau kabilah-kabilah yang lain. Maka ketika kalah ini maka mereka malu, apalagi jumlahnya banyak. Kemudian yang keempat, di antara sebab juga terjadinya perang Uhud adalah semangat perang para sahabat di Madinah, terutama para pemuda yang luput dari perang Badar. Ya, karena tadi kita sampaikan bahwasanya tujuan Nabi itu nggak pengen perang, cuman pengen mencegah Abu Sufyan, kemudian mau diambil barang bawaannya. Sangat banyak, nanti kita sampaikan berapa banyak barang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nah, nanti kita ceritakan kenapa kok pemuda-pemuda ini pengen dan bagaimana terjadinya kok Nabi SAW setuju untuk keluar menyambut peperangan tersebut. Kemudian yang kelima, di antara sebab terjadinya perang Uhud ini adalah ketika kembali ke Makkah, orang-orang kafir Quraisy yang selamat melarang orang-orang untuk menangis. Para jamaah, ya. Melarang orang-orang wanita-wanita atau anak-anak atau istri-istri yang terbunuh suaminya di perang Badar, dilarang untuk nangis, sehingga dendam mereka semakin membara. Ya, kalau nangis kan selesai nangis itu agak ringan penderitaannya, tapi kalau ditahan tangisnya bagaimana? Pengen nangis tapi sedih, nangis tapi nggak boleh nangis. Maka ini juga merupakan sebab dendam kesumat atau dendam yang membara yang timbul dari dada-dada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan juga kita sampaikan bahwasanya tadi Abu Sufyan bertolak dari Syam mau menuju ke Makkah, melewati Madinah, membawa barang yang sangat banyak. Disebutkan bahwasanya yang dibawa oleh Abu Sufyan adalah 1000 ekor onta. Banyak gak para jemaah? Harga onta sekarang berapa? Sekarang mahal ya. Ada yang pernah nanya harga onta kalau lagi umroh atau haji kan? Nggak tahu harganya berapa. Banyak, intinya banyak sekali. 1000 ekor onta, 1000 ekor sapi ada banyak ya kan? Apalagi 1000 ekor onta. Kemudian juga dibawa emas seberat 50.000 dirham. 50.000 dinar. 1 dinar berapa gram para jemaah? 1 dinar berapa gram? Enggak tahu Ustaz. 1 dinar berapa gram? Iya, sekitar 4/4 gram. Kemudian dikali 50.000 dinar, berapa gram? Ada yang jago matematika sini? Jadi jumlahnya di sini anak sudah hitung ya, para jemaah.
bisa nggak? Sekitar 200 kilogram emas para jemaah, bukan 200 gram, 200 kilogram emas. Banyak apa dikit para jemaah? Kalau dibagikan ke jamaah masnan ini dapatnya berapa kilo tuh? Banyak para jemaah. Nah, sehingga ini yang mau diambil oleh para sahabat. Namun Abu Sufyan lolos dari pengejaran itu sehingga terjadilah perang Badar. Ada seorang Abu Sufyan mengutus orang untuk menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya hartanya akan diambil. Bagaimana nih? Tolong, ya, bantu kami. Sehingga orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan 1000 menyerang atau mengarah ke Badar. Kemudian setelah lolos sebenarnya sudah disampaikan bahwasanya Abu Sufyan lolos. Sehingga sebagian di antara mereka mulai ragu-ragu dan pengen balik. Akan tapi Abu Jahal mengatakan enggak boleh balik, katanya Abu Jahal, pimpinan mereka. Alasannya apa? Kalau sekarang lolos, nanti jamin enggak lolos gitu. Karena kalau berdagang ke Syam tuh pasti melewati apa? Madinah. Ini yang paling dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, kalau balik sekarang, nanti lain kali kalau ke pergi berdagang lagi melewati Syam, dijamin lolos apa enggak? Atau kata mereka, atau akan memutuskan perdagangan ini atau seperti apa? Karena mereka enggak ada penghasilan lain kecuali berdagang. Kemudian orang-orang kafir Quraisy ini yang tadi orang Abu Sufyan membawa 1000 ekor unta dan juga 200 kilograman emas, ini digunakan untuk biaya perang Uhud. Para jemaah, ya, betapa banyak harta yang diinfakkan oleh mereka. Mereka juga berinfak, para jemaah. Para jemaah berinfak enggak nih? Nah, berapa gram sudah berinfak selama hidupnya, para jemaah? Banyak, Ustaz, sekitar puluhan gram buat mahar istri. Karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka infakkan harta mereka. Jadi ini juga disebut infak, para jemaah. Jadi infak itu bukan hanya sekedar ditaruh di celengan masjid atau di kotak infak masjid, bukan. Membiayai untuk apa saja itu infak. Termasuk orang-orang kafir disebutkan oleh Allah, mereka infakkan harta mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang dari jalan Allah. Di antara menghalang dari jalan Allah adalah apa? Tadi memerangi kaum muslimin agar runtuh tuh, enggak ada lagi orang-orang kafir Quraisy masuk ke dalam Islam, sehingga mereka aman. Kemudian sebelum mereka mengirim utusan ke berbagai kabilah, ya, jadi sebelum terkumpul 1000 itu orang-orang kafir Quraisy mengirim utusan ke berbagai kabilah memprovokasi mereka agar memerangi Nabi Muhammad SAW, agar runtuh tuh kepemimpinan Muhammad, agar enggak ada lagi yang membuat mereka tercerai-berai. Ya, karena yang memisahkan antara suami dan istrinya Islam pada saat itu. Yang memisahkan seseorang dengan bapaknya Islam. Sehingga biar kembali kumpul, mereka memprovokasi orang-orang yang ada di sekitaran atau di kabilah-kabilah yang lain, sehingga di antara orang yang terkenal pada saat itu yang juga ikut perang Uhud adalah bernama Abu Azzah Al-Jumahi. Ada yang kenal namanya Abu Azzah Al-Jumahi, para jemaah? Enggak tahu, Pak Ustaz. Yang belakang ada yang kenal Abu Azzah? Kan kalau Abu Azzah yang wali murid ada mungkin ya. Jamaah sini. Abu Azzah Al-Jumahi ini, para jamaah, dia sebenarnya ini tertawan di perang Badar. Jadi dia ditangkap oleh kaum muslimin di perang Badar. Dia terkenal penyair ulung. Ya, kalau dia bikin syair itu, bikin syair untuk menyakiti kaum muslimin. Kemudian untuk memprovokasi kaum muslimin biar semangatnya down. Karena zaman dulu, sekarang nggak ada medsos.
Zaman dulu nggak ada medsos. Medsosnya adalah orang-orang penyair-penyair itu dari mulut ke mulut. Ketika ditangkap Abu Azza ini, ditawan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia merengek-rengek, ya Rasul, ya wahai Muhammad, lepaskan aku orang miskin. Dia nggak punya buat nebus ya. Kalau tawanan itu bisa ditebus oleh keluarganya, tapi dia nggak punya harta. Kemudian dia mengatakan, kasihan anak dan istriku wahai Muhammad. Sehingga salah seorang sahabat mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan aku congkel tuh, patahin giginya. Biar apa? Biar nggak bisa nyair lagi. Oh udah ongkong kan, nggak bisa bagus suaranya. Jadi para sahabat pengen biar nggak bisa menyakiti kaum muslimin lagi, congkel tuh giginya. Tapi Nabi SAW sehingga mengizinkan memaafkan Abu Azza al-Jumahi dengan syarat. Jadi diberikan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya nggak boleh lagi bikin syair untuk menyakiti kaum muslimin, dan nggak boleh ikut memerangi atau membantu musuh. Ini syaratnya. Namun ketika perang Uhud atau menjelang perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy merayu nih Abu Azza ikut perang. Tapi dia nggak mau. Dia udah janji kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga datanglah Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Siapa Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini? Anaknya Umayyah bin Khalaf. Ya, Sufyan bin Umayyah. Siapa Umayyah bin Khalaf? Siapa Umayyah bin Khalaf para jemaah? Majikannya Bilal dulu, atau mantan majikannya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Maka Sufwan datang kepada Abu Azza al-Jumahi. Dia mengatakan, "Ya Abu Azza, wahai Abu Azza, anta mru'un syair. Engkau adalah seorang yang pandai nyair, pandai membuat syair. Fa'inna bilisanika fakhruj ma'ana." Maka bantu kami dengan lisan, wahai Abu Azza, ayo keluar bersama kami. Dia merayu Abu Azza. Akan tapi Abu Azza tetap menolak. Ya, dia sudah janji, dia pengen pegang janjinya kepada Muhammad, sehingga Sufwan menawarkan tawaran yang terakhir. Wahai Abu Azza, ayo ikut bersama kami. Kalau engkau menang atau kalau engkau masih hidup ketika perang Uhud ini, aku akan jadikan kamu kaya raya. Nah, ini harta, udah beda lagi nih urusannya. Kalau udah urusan duit para jamaah, nah lupa sama janji ya, lupa sama dulu disumpah pakai Al-Quran misalkan, atau dulu janjinya apa, kalau sudah urusan duit dia lupa. Kemudian kalau engkau mati, kalau engkau enggak berhasil atau mati di perang Uhud, anak-anakmu menjadi tanggunganku, kata Sufwan bin Umayyah. Ini udah larinya pada harta. Kalau berhasil menjadi kaya raya, balik di Mekah, kalaupun meninggal ada jaminan buat anak-anaknya, akan dijamin. Kata Sufwan, anakmu akan jadikan seperti anakku sendiri, aku akan biayai dia. Maka Abu Azza setuju barangnya. Lupa janjinya kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para jamaah kalau punya janji sama orang, jangan gara-gara uang 100-200 juta ya. Kalau cuma 100-200 ribu mungkin masih cuma 100-200 ribu. Kalau udah jutaan apalagi miliaran, itu biasanya sudah berubah. Maka Abu Azza akhirnya setuju ikut untuk perang Uhud dan mulai melantunkan syairnya, memprovokasi kabilah-kabilah agar apa? Agar ikut menyerang Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, dan mulai merendahkan para kaum muslimin agar semangat mereka down. Kemudian yang kedua juga di antara yang fenomenal nanti karena ada kaitannya dengan perang Uhud, yang ikut perang Badar, perang Uhud adalah budaknya Jubair bin Mut'im. Siapa nama budaknya Jubair bin Mut'im? Ada yang tahu? Banyak Pak Ustaz namanya, tapi siapa yang terkenal? Yang terkenal adalah
Wahsy. Wahsy ini adalah orang yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib nanti di perang Uhud. Dikatakan oleh Jubair bin Mut'im, wahai budakku, ukhruj ma'an nas, keluarlah bersama manusia. Fa in anta qatalta Hamzata ammi Muhammadin bi ammi Tu'aimah ibn Ali fa anta hur. Wahai Wahsy, wahai budakku, ayo keluar bersama manusia. Kalau engkau berhasil membunuh satu orang aja, Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi Muhammad SAW, balas dendam dari pamanku. Siapa nama pamannya? Nu'aimah bin Ali. Kalau dia namanya Jubair bin Mut'im bin Ali. Kalau pamannya Nu'aimah bin Ali, maka fa'anta hur, kamu merdeka. Ya, sekarang janjinya janji yang besar. Dan diantara keinginan dan cita-cita seorang budak itu pengen apa? Pengen merdeka. Ya, dengan berbagai macam cara. Maka dia ikut perang. Wahsy ikut perang dan dia pandai harbah, ini melempar tombak dan jarang meleset kalau dia melempar tombak. Maka Wahsy ikut bersama pasukan, tidak ingin perang. Dia cuma pengen bunuh satu orang aja, nggak pengen perang dan nggak ada urusan dia. Ketika ditanya oleh teman-temannya, wah Wahsy kamu ngapain ikut perang? Saya nggak ikut perang, saya cuma pengen qatl, pengen bunuh satu orang. Sehingga nanti di perangan Wahsy nggak ikut perang, cuma mengintai kapan lengahnya si Hamzah bin Abdul Muttalib, karena disebutkan oleh ahli sejarah Hamzah ini seperti singa kesana kemari, semua yang dekat sama dia mati. Makanya dia nggak berani dekat-dekat Wahsy, dari jauh. Ketika lengah baru dilemparkan apa? Tombaknya. Dan pasukan Quraisy berkumpul setelah diutus kepada kabilah-kabilah. Kemudian tadi Abu Azzah melantunkan syair-syairnya untuk memprovokasi. Terkumpullah 3.000 pasukan. Di berapa jumlahnya pasukan perang Uhud kafir Quraisy para jamaah? 3.000 pasukan. Di antaranya 700 orang memakai baju perang. 700 orang memakai baju perang, dan nggak semuanya kaya pada saat itu. Ya, yang kaya-kaya ya punya baju perang, ya punya kuda perang, ya punya perangkat perang. Kalau nggak kaya ya bisa jalan kaki, bawa pedang aja atau bawa tombak aja. Kemudian 200 pasukan berkuda, 700 memakai baju perang, 200 aja yang berkuda. Kemudian mereka membawa 1.000 ekor onta yang tadi. Dari mana asal 1.000 ekor onta ini? Dari hasil perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, nanti dimakan oleh mereka. Kemudian juga diantara trik atau metode strategi mereka berperang untuk mengalahkan kaum muslimin pada saat ini, mereka tidak hanya perang membawa pasukan laki-laki, orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka juga membawa para wanita, terutama pembesar-pembesar mereka. Pembesar-pembesarnya sekarang udah berganti. Abu Jahal udah mati. Ya, Umayyah bin Khalaf udah mati. Di antara pembesar-pembesar mereka, pimpinan utamanya adalah siapa? Abu Sufyan. Ya, kan Abu Sufyan tertua atau di antara yang paling tua pada saat itu. Pembesar-pembesar mereka membawa istri-istri mereka, kurang lebih jumlahnya sekitar 15 orang. Ya, apa tugas perempuan-perempuan wanita-wanita ini? Tugasnya satu, membawa khomer. Jamaah luar biasa. Ya. Jadi mereka itu pengen, cita-citanya itu setelah mereka mengalahkan kaum muslimin, dia akan tinggal di Uhud. Kemudian mereka akan berpesta pora selama 3 hari. Membawa khomer, kemudian juga membawa duf, gendang. Jadi nanti ketika perang ditabuhkan gendang biar semangat. Ya, orang-orang apa? Pasukan-pasukan itu semangat. Kemudian tugasnya juga yang ketiga, menangis. Apa fungsi menangis? Dia akan menangisi pembesar-pembesar mereka mati agar tumbuh lagi dendam mereka yang membara. Jadi ditangisi, wahai Abul Hakam itu namanya Abu Jahal. Ya.
kemudian pamannya, bapaknya Hindun juga ditangisi semuanya. Jadi meraung-raung. Kemudian juga yang keempat fungsinya adalah agar pembesar-pembesar mereka nggak lari. Kenapa mereka lari? Mereka nggak mungkin meninggalkan istri-istri mereka. Lebih baik mati daripada hidup tapi istri-istri mereka jadi budak. Ya, karena perangan itu kalau udah kalah maka perempuan-perempuan dan budak-budaknya diambil, perempuannya jadi budak. Makanya diantara apa fungsinya tadi? Perempuan-perempuan ini yang pertama membawa khamar, yang kedua membawa duf, yang ketiga menangis. Jadi menangis juga jangan dikira bukan strategi para jamaah. Istri-istri antum juga kalau menangis itu strategi. Ya, kalau lagi pengen nangis ya, kasihan. Ya udahlah, mau jalan-jalan ke puncak nangis. Tapi nggak tahu istri-istri bapak nangis-nangis enggak. Kemudian adapun termasuk Abu Sufyan yang kala itu masih kafir, ya, dia membawa istrinya Hindun bin Utbah. Utbah mati, Utbah bin Rabi'ah pembesar Quraisy. Sehingga dia termotivasi untuk memotivasi kaum musyrikin balas dendam kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi penyebab terbunuhnya, terutama Hamzah bin Abdul Muttalib. Sehingga Hindun juga mengatakan kepada Wahsy, wahai Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, semua perhiasan yang ada di badanku saya kasih. Ya, udah dikasih merdeka, dikasih juga perhiasan. Semakin semangat Wahsy. Kemudian Ikrimah juga membawa istrinya. Ikrimah juga salah satu pimpinan pasukan pada saat itu. Kalau boleh dikatakan dia pimpinan sayap kiri. Nanti ada sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, pimpinan sayap kiri dipimpin oleh siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Abu Jahal, ya anaknya Abu Jahal. Namun dia seorang yang mulia. Nanti Ikrimah menjadi salah satu pasukan perang kaum muslimin. Dia membawa istrinya Ummu Hakim. Ummu Hakim ini nanti masuk Islam duluan daripada Ikrimah, dan dia yang memberikan jaminan keselamatan ketika Fathu Makkah kepada suaminya. Kemudian juga Talhah bin Abi Talhah membawa istrinya yang bernama Sulafah binti Sa'ad. Kemudian juga Safwan bin Umayyah yang tadi yang memprovokasi Abu Azzah, dia membawa istrinya yang bernama Barzah binti Mas'ud, dan juga Amr bin Al-As yang dulu masih kafir juga membawa istrinya. Ini diantaranya pembesar-pembesar Quraisy yang menjadi pimpinan-pimpinan saat ini, yang dahulu bapak-bapaknya mati ketika perang Badar. Jadi dendam membara dari anak-anak yang bapak-bapak dan paman-paman mereka mati. Ini menjadi pimpinan pasukan. Pimpinan terbesar adalah siapa tadi? Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Dia masuk Islam nanti, maka dia menjadi Islamnya sangat bagus. Kemudian ketika sedang persiapan orang-orang kafir Quraisy, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Dia sangat perhatian dan sayang kepada ponakannya meskipun dia bukan Islam. Maka dia mengutus seorang budak menuliskan surat kepada Nabi Muhammad untuk ngasih tahu bahwa kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang. Dia katakan dalam 3 hari kamu harus sampai kepada Muhammad, kepada ponakanku. Karena perjalanan kafir Quraisy butuh sekitar 1 pekan berjalan kemana? Ke Uhud. Maka dia harus sampai duluan. Maka 3 hari sampai dia. Ya, pakai kuda, kemudian sangat cepat sehingga sampai diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Surat tersebut waktu itu beliau berada di Masjid Quba. Maka ketika mendengar atau dibacakan surat tersebut oleh salah seorang sahabat pada Nabi Muhammad SAW, maka beliau mengutus 2 utusan. Apa tujuannya 2 utusan ini? Untuk mengecek benar enggak beritanya. Dan juga setelah mengutus 2 utusan dan beritanya benar, diutus lagi 1 orang untuk mengecek jumlahnya berapa.
kedua utusan ini membuktikan, menunjukkan kepada kita para jamaah bahwasanya Nabi itu enggak tahu ilmu gaib. Ya, kalau tahu ilmu gaib, buat apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus? Cukup naruh air aja, dijampi-jampi kelihatan, ya, seperti dukun. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu ilmu gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah diketahui ya jumlahnya, kata utusannya sekitar 1000 orang. Karena dihitung berapa jumlah onta yang disembelih setiap hari. Ya, itu bisa ditentukan jumlahnya. Karena satu onta itu biasanya dimakan oleh kalau nggak salah sekitar 100 orang. Maka dihitung berapa jumlah yang disembelih setiap hari, maka jumlahnya kurang lebih 1000 orang. Kemudian para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu hari Jumat, ya. Maka ketika sudah balik utusan tadi, maka ketika setelah sholat Jumat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabat, memotivasi mereka untuk berperang untuk menjaga Madinah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah bersama siapa? Bersama para sahabat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak egois, tidak saya kan pimpinan, ini harus ikuti keputusan saya, udah ikut aja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meski diberikan wahyu, beliau tetap bermusyawarah bersama para sahabatnya. Kemudian faida azamta fatawakkal 'ala Allah, kata Allah. Kalau sudah bermusyawarah dan keputusan sudah dibuat, maka jalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fasyawirhum fil amr. Diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bermusyawarahlah pada bersama mereka dalam sebuah perkara, apalagi nih perkara yang sangat urgent, perkara yang sangat penting, peperangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendapatnya. Ya, pendapat saya, Nabi Muhammad SAW mengatakan kita diam di Madinah aja, kita jaga Madinah, kemudian nanti perempuan-perempuan atau istri-istri kita bisa kita taruh di atas bangunan-bangunan, begitu pula anak-anak, sehingga mereka juga bisa ikut perang, bisa ikut melempar-lempar batu atau melempar-melempar tombak. Kemudian kita bisa memerangi orang-orang kafir Quraisy di lorong-lorong Madinah. Dulu Madinah bangunan-bangunannya ada lorong-lorong, enggak diketahui oleh oleh orang-orang Mekah, enggak tahu dia bagaimana strategi untuk mengalahkan posisi demikian. Dan ini juga diaminkan atau disetujui oleh para tetua para sahabat. Abu Bakar setuju seperti itu, kemudian Umar juga setuju, termasuk gembongnya orang munafik setuju. Siapa nama gembongnya munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa dia setuju? Bukan karena dia pemberani, bukan, karena dia pengecut, nggak mau perang. Maka dia setuju. Oke, setuju ya Rasulullah. Seperti itu saja, itu ide yang sangat bagus. Bahasa kita ya, kita bahasa itu ide yang sangat bagus. Ngapain kita capek-capek perang, kita tunggu di sini aja. Akan tetapi tadi kita sampaikan di antara sebabnya, maka nih sebab orang-orang yang nggak ikut perang Badar, dia bangun. Ya Rasulullah, terutama itu para pemuda-pemuda, masih belia-belia, masih semangat untuk perang. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar aja. Ya, karena ini bukan wahyu, kita keluar aja ya Rasulullah. Kenapa kita keluar? Dulu waktu kami jahiliyah nggak ada yang berani menggempur Yathrib, Madinah. Sekarang kita masuk Islam, masa mau dibiarkan masuk ke dalam Madinah? Maka akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, jangan ya Rasulullah, kita di sini aja. Ya, kita diam di Madinah saja. Itu lebih baik, lebih aman buat istri-istri kita, lebih aman buat harta-harta kita, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun orang-orang pemuda ini mengatakan lagi, ya Rasulullah, ayo kita keluar aja, jangan jadi jagoan kandang. Ya, jagoan kandang itu kan war-war dalam saja istilahnya. Itu bahasa mudah. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sya'nukum kita. Ya udah kalau gitu kita keluar. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti egonya. Ya. Kalau bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala,
Nabi SAW berpendapat, kemudian ada mungkin pendapat yang dilihat lebih bagus atau dilihat lebih mungkin lebih apa istilahnya lebih bisa menguntungkan, maka diambil pendapat tersebut. Ya, termasuk ketika nanti perang Khandaq diambil pendapatnya dari Salman Al-Farisi, ya, dibuatkan Khandaq sehingga mereka tidak bisa masuk. Maka akhirnya pada saat itu diputuskan kita akan keluar menyambut orang-orang kafir Quraisy untuk perang. Maka setelah hari Jumat di sore hari, para sahabat sudah siap untuk berperang, terutama para pemuda ini sudah siap untuk bertempur, sudah memakai baju perang mereka, sudah menyiapkan pedang-pedang mereka dan tombak-tombak mereka. Kemudian datanglah Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Khudayr datang menasihati mereka. Wahai para sahabatku, wahai para pemuda, kata mereka, istakrahtum Rasulullah bil khuruj. Kau telah memaksa Rasulullah untuk keluar, katanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak keluar dari rumahnya. Ya. Enggak tahu lagi ngapain di sana, mungkin lagi persiapan. Maka dia mengatakan, kau membuat Rasulullah itu dipaksa untuk keluar. Padahal tadi Rasulullah itu kan enggak pengen keluar. Akhirnya mereka menyesal. Ya, para pemuda ini menyesal. Kemudian beberapa saat keluarlah Nabi Muhammad SAW dari rumahnya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami minta maaf. Tadi kami memaksa engkau ya Rasulullah. Ya, kami memaksa engkau untuk keluar, maafkan kami. Ya sudah. Kalau keputusan engkau kita di Madinah, kita di sini saja. Kita sami'na wa ata'na. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ma yanbaghi li nabi, tidak pantas bagi seorang nabi idza labisa lu'matahu an yara'a, kalau sudah memakai baju perang untuk melepaskan lagi baju perangnya, hatta yahkumullahu bainahu wa baina adubihi, sampai Allah putuskan perkara antara dia dengan musuhnya. Tidak pantas kalau sudah diputuskan perang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau sudah diputuskan keputusan bersama, jalankan sesuai rencana. Ya, enggak boleh berubah lagi. Tadi faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, sudah bertekad, sudah diputuskan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pada saat itu sudah memakai 2 lapis baju perang para jemaah. Yang biasanya 1 lapis. Tapi pada saat itu Nabi menggunakan 2 lapis baju perang. Kenapa? Karena Nabi SAW bermimpi. Apa mimpinya Nabi? Karena mimpinya Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti mimpi-mimpi kita semuanya. Hanya sekadar apa? Bunga tidur saja. Jangan terlalu dipercaya. Kalau baik diceritakan syariatnya, ya. Kalau baik diceritakan, semoga itu kejadian dan diceritakan kepada bukan sembarangan orang. Jangan di Facebook cerita mimpi begini dan begini, bukan. Ceritakan kepada orang yang kita percaya, mungkin kepada istri atau kepada sahabat kita. Kalau enggak baik, jangan diceritakan. Cukup berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kalau buruk diceritakan, oh tadi saya lihat begini dan begini. Apa ya? Apa nama kejadiannya, tawilnya apa ya? Jangan seperti itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bermimpi melihat 3 perkara. Nabi SAW bermimpi yang pertama melihat seekor sapi disembelih. Ya, malam harinya Nabi SAW bermimpi melihat 1 sapi disembelih. Kemudian beliau melihat mata pedang yang beliau dapatkan dari perang Badar yang bernama apa? Apa nama pedang Nabi itu? Apa Pak tadi Pak? Ya, Zulfikar. Insyaallah luar biasa. Enggak ada hadiahnya tadi Pak ya. Zulfikar. Mata pedang Nabi itu patah. Ujungnya itu patah matanya. Yang ketiga, Nabi SAW melihat dirinya memasukkan tangannya di dalam baju perangnya, di dalam dirahnya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa takwil mimpi? Nah, Nabi SAW menceritakan takwilnya adalah yang pertama,
arti dari sapi yang disembelih itu ada dari sekelompok sahabatku akan terbunuh pada saat perang nanti. Kemudian yang kedua, makna dari mata pedang yang saya lihat patah itu ada dari keluargaku, dari ahli baitku yang akan mati, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga, aku masukkan tangan itu maksudnya adalah kota Madinah akan mengayomiku, akan kembali ke Madinah, kemudian akan dijaga oleh kota Madinah. Ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya kurang setuju untuk keluar perang melawan orang-orang musyrik. Kemudian akhirnya berangkatlah pasukan kaum muslimin yang berjumlah berapa para jemaah? Berjumlah 1.000 orang. Ya. Berjumlah berapa? 1.000 orang berangkat di malam Sabtu. Karena kejadian perang ini hari Sabtu. Sabtu setelah kisaran waktu duha. Kemudian setelah subuh pada hari Sabtu ketika sudah siap pasukan atau sebelumnya beliau beristirahat di sebuah tempat untuk mengecek pasukan. Dicek apa pasukan-pasukan yang akan berangkat. Terdapat di sana banyak anak-anak kecil yang belum layak untuk perang sehingga mereka disuruh pulang. Ya, termasuk Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia ya kan, Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan dahulu waktu menjelang perang Uhud usiaku 14 tahun, aku disuruh pulang oleh Nabi. Namun ketika perang Khandaq, setelah perang itu, perang Khandaq atau perang istilah lainnya, perang Ahzab, umurku 15 tahun dan aku diizinkan untuk apa? Aku diizinkan untuk perang. Ini diantara yang menunjukkan bahwasanya diantara ciri-ciri orang balik itu berumur 15 tahun. 3 cara untuk menentukan balik itu. Yang pertama, tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Yang kedua, mimpi basah. Yang ketiga adalah berumur 15 tahun. Banyak yang disuruh Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian orang-orang yang masih kecil. Namun kita lihat bukan disuruh pulangnya. Kita lihat bagaimana semangatnya pemuda-pemuda atau remaja-remaja ini untuk apa? Untuk perang. Tidak lain dan tidak bukan kecuali didikan bapak-bapaknya. Ya. Zaman sekarang juga demikian. Zaman sekarang juga anak-anak kita semangat perang. Perangnya di game. Benar kan? Mengeluarkan banyak biaya untuk apa? Beri senjata di game itu. Benar nggak para jemaah? Benar nggak? Oh enggak, Pak Ustaz, anak saya nggak pegang HP. Alhamdulillah. Zaman sekarang anak-anak ya kurang interaksi dengan handphone, kecuali yang bermanfaat, ya ini sangat luar biasa. Itu juga buah dari didikan bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka disuruhlah bapak pulang sehingga jumlah mereka 1.000 orang. Berangkatlah. Kemudian Nabi SAW mengatur strategi di setelah subuh hari Sabtu, setelah subuh, kemudian setelah siap udah atur strategi ini di sini, ini di situ, bangunlah Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri. Dia mengatakan, ayo kita pulang ke Madinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu ngikutin pendapat bocah-bocah, nggak ngikutin saya katanya. Karena dia termasuk agak tua, dewasa seperti itu. Maka dia mengatakan, ayo kita pulang aja. Nabi Muhammad nggak kooperatif gitu. Dia ngikutin pendapat bocah-bocah cilik yang baru masih kecil gitu. Nggak ikut pendapat saya. Akhirnya 300 orang pulang. Sehingga jumlah mereka berapa? 700 orang. Kalau dari awal nggak ikut para jamaah mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau sudah di tengah-tengah jalan, udah siap perang, udah diatur strateginya di kelompok ini di sini, di situ, ini membuat apa? Membuat pasukan kaum muslimin agak sedikit emosionalnya menjadi berubah. Ini ada apa ini? Diutuslah oleh Nabi SAW seorang untuk menasihati dia, Ubay bin Salul, akan tapi tidak bergeming, mereka tetap pulang. Akan tapi ini hikmahnya adalah para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ayat. Di antara ayat tersebut adalah menjelaskan bahwasanya Allah ingin memisahkan antara yang baik
Allah ingin memisahkan apa? Yang baik itu para sahabat dengan yang buruk, Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga pada saat itu, mulai dari saat itu mereka sangat jauh dari apa? Jauh dari nilai-nilai keimanan, ya, munafik, gembongnya munafik, meskipun tidak dibunuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara persiapan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyiapkan 50 prajurit. 50 prajurit ini diletakkan di sebuah bukit yang bernama apa? Jabal Rumat, atau dikenal dengan Jabal Ainain atau Jabal Rumat, yang ada di mana? Ada yang pernah ke Jabal Rumat para jemaah? Ya, mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa sana ya, untuk tentunya untuk haji dan umrah, kemudian bisa ke Jabal Rumat. Apa pesannya? Nabi SAW berpesan dengan satu pesan kepada 50 pasukan yang berada di Jabal Rumat, yang dipimpin oleh pimpinan yang bernama, siapa namanya? Pimpinan pasukan pemanah itu Abdullah bin Jubair. Ya, Abdullah bin Jubair dipesankan. Pesannya, jangan engkau meninggalkan tempat ini, kami menang ataupun kalah. Bahkan kata Nabi SAW, kalaupun kita dimakan oleh burung-burung, jangan meninggalkan tempat ini sampai aku utus orang untuk memanggil kalian turun. Kalaupun kami menang, jangan meninggalkan tempat ini sampai aku utus orang untuk memanggil kalian turun. Pesannya jelas. Pesannya, diam di sini apapun kejadiannya. Kenapa kok ditaruh di situ di Jabal Rumat pasukan 50 orang itu? Strategi Nabi Muhammad SAW, karena ini jumlah pasukan 700 melawan 3000, nggak sebanding, agar peperangan terjadi dari satu arah aja. Jadi pasukan 50 orang ini melindungi punggung-punggung Nabi dan para sahabat, agar jangan sampai ada pasukan kaum musyrikin yang muter ke belakang menyerang dari dua arah. Kocar kacir kalau dari dua arah. Kalau dari satu arah mungkin masih ada perlawanan. Sehingga para jamaah Allah Subhanahu wa taala terjadilah peperangan. 50 pasukan berada di Jabal Rumat. Pasukan Khalid ibn Walid, beliau adalah pimpinan pasukan berkuda, dibantu oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Beliau membawa kurang lebih 100 orang. Ya, memimpin 100 orang. Beliau mengintai, enggak ikut peperangan pada periode yang pertama. Ya, enggak ikut dia. Dia mengintai dari kejauhan, pengen muter seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pengen muter. Akan tapi dipanahi oleh pasukan pemanah yang ada di Jabal Rumat. Berkali-kali mencoba, enggak berhasil. Dan itu strategi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kocar kacirlah pasukan kaum musyrikin, dan kaum musyrikin lari dari peperangan, kalah dia. Ya, Hamzah bin Abdul Muttalib seperti tadi kita sampaikan, seperti singa menebas sana sini, semuanya mati. Enggak ada yang dekat sama siapa? Sama Hamzah kecuali dia mati. Ya. Abu Dujana juga yang terkenal, namanya Abu Dujana itu, ketika sebelum peperangan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mau mengambil pedangku ini dan memberikan hak pedang ini? Kemudian bangunlah Abu Dujana, diambil saya ya Rasulullah. Ini pedang ini pedang jagoan, enggak sembarangan orang bisa memakai pedang ini. Sehingga Abu Dujana memegang pedang itu, kemudian memakai tanda khusus biar dia tahu ini Abu Dujana. Ya, enggak penakut, ya kan? Pemberani, sehingga semuanya ditebas, sehingga dia berada di depan Hindun bin Utbah. Tadi kita sampaikan Abu Sufyan membawa istrinya Hindun bin Utbah, hampir dibunuh Hindun. Tapi Abu Dujana mengatakan ini enggak layak ini. Pedang kesatria membunuh wanita. Akhirnya dia tinggalkan, enggak jadi dibunuh. Itu cara Allah Subhanahu wa taala, nanti kan dia masuk Islam, ya. Siapa? Hindun. Kemudian Abu Dujana tebas sana, tebas sini. Kemudian Hamzah begitu juga, dan para sahabat berperang dengan sengitnya sehingga mereka kalah, kaum. Sehingga mereka lari terbirit-birit, lari mundur kaum musyrikin.
Sampai ke mana? Ke kemah-kemah mereka, kemudian istri-istri mereka nyuruh balik, akan tapi mereka enggak balik, pergi. Kemudian seolah-olah peperangan sudah selesai. Ya. Seolah-olah peperangan sudah apa? Selesai. Kemudian para sahabat ada yang mengumpulkan ghanimah, ada yang mengumpulkan tombak-tombak dan yang semisalnya, sehingga seolah-olah peperangan sudah selesai. Kaum muslimin sudah apa? Sudah menang. Maka pasukan yang ada di Jabal Rumah melihat, mereka mengatakan, kita sudah menang. Ya, kita sudah apa? Kita sudah menang. Ayo kita kumpulkan ghanimah. Akan tapi pimpinannya Abdullah bin Jubair mewanti-wanti. Ingat pesan Nabi itu apa? Diam di sini. Akan tapi 40 orang di antara mereka turun. Ijtihad. Mereka mengatakan itu tadi pesan Nabi kalau masih perang katanya. Sekarang kan udah selesai perang, maka kita turun aja. Akhirnya mereka turun 40 orang mengumpulkan ghanimah dan Khalid ibn Walid enggak lari sedikit pun bersama pasukannya. Ini di antara jagoannya Khalid bin Walid. Enggak terbawa dengan suasana. Orang udah lari kocar-kacir. Orang-orang kafir Quraisy, tapi Khalid bin Walid mengintai dari kejauhan. Kapan lengahnya nih yang 50 orang? Sehingga turun 40 orang, yang 10 orang dibunuh oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Kemudian pasukannya muter lewat belakang dan menyerang dari belakang. Menyerang, akhirnya kaum muslimin melihat pasukan Khalid bin Walid yang tadinya lagi ngumpulin ghanimah dilepas lagi, bersiap untuk perang, diserang dari belakang. Kemudian pasukan Quraisy yang lari lihat, ditunggu oleh pasukan, tunggu, enggak jadi lari. Ya, melihat pasukannya Khalid bin Walid datang, sehingga mereka muter lagi balik, sehingga peperangan dari dua arah. Ya, peperangan dari apa? Dua arah yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Pasukan kocar-kacir, bahkan beberapa sahabat ada yang kabur keluar dari peperangan kembali ke Madinah, ada yang diam aja nggak tahu mau ngapain, ada yang beberapa sahabat senior menjaga Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya nggak boleh lari dari peperangan para jamaah Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu termasuk apa? Dosa besar. Tapi kondisinya udah nggak karuan gitu loh. 700 melawan 3000 diserang dari dua arah, sehingga fase kedua ini kafir Quraisy memenangkan pertempuran setelah terbunuhnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah tadi kita sampaikan oleh Wahsy, dia diintai. Dia nggak berani kalau berhadapan-hadapan langsung melawan Hamzah, nggak berani. Tapi diintai kapal lengah, kemudian dilemparkan tombaknya oleh Wahsy, kemudian dia Hamzah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala. Maka pada saat itu juga tersebar isu. Ketika perangan itu tersebar isu Nabi Muhammad sudah meninggal. Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal, sehingga para sahabat udah nggak mau ngapain lagi gitu loh. Nggak ada yang perlu diperjuangkan lagi kalau Nabi Muhammad sudah meninggal, sehingga mereka ada yang lari ke Madinah, ada yang diam aja. Tapi Nabi Muhammad atau para sahabat yang tahu Nabi Muhammad masih hidup, dia menjaga Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat itu mundurlah pasukan kaum muslimin keluar dari medan pertempuran, mundur ke gunung. Akhirnya peperangan selesai. Ya, peperangan apa? Selesai. Dan kira-kira yang menang siapa? Nah, ini pertanyaan. Kira-kira yang menang siapa para jemaah? Nanti anak kasih hadiah. Hadiahnya ini. Ya, yang menang siapa? Angkat tangan. Kok ini paham nggak tadi saya cerita? Saya udah hampir sejam cerita, tapi nggak bisa menyimpulkan juga. Yang menang siapa para jamaah? Hah? Muhajirin. Kaum muslimin. Siapa yang bilang kaum muslimin? Angkat tangan. Kaum muslimin udah kocar-kacir Pak, udah kabur. Hah? Ada yang menjawab kaum musyrikin?
pasukan musyrikin? Ya antara dua jawaban, kalau nggak muslimin ya musyrikin ya. Nggak ada pilihan yang ketiga. Nah, kalau dilihat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya siapa yang menang, mungkin sebagian besar akan mengatakan yang menang adalah kaum musyrikin. Kenapa? Karena kaum muslimin lebih banyak yang meninggal pada saat itu. Ya, jumlahnya 700, tapi yang meninggal lebih banyak. Kemudian yang kedua, banyak para pahlawan mati syahid. Di antaranya tadi Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, di antara pahlawannya para sahabat. Kemudian juga kaum muslimin meninggalkan arena peperangan, lari ke gunung. Ini di antara alasan yang mengatakan bahwasanya yang kalah itu adalah kaum muslimin. Akan tetapi para jamaah, apa sebab kekalahan ini yang perlu kita lihat? Kalau kita berpendapat, nanti kita berpendapat yang kedua. Jadi dua-duanya benar. Nanti diambil hadiahnya dua-duanya ya. Apa penyebab kekalahan ini para jamaah? Bukan jumlah pasukan yang lebih sedikit, bukan. Bukan jumlah peralatan perang yang lebih sedikit, bukan. Tapi satu kesalahan, satu ijtihad dari para sahabat yang kurang tepat gitu. Kalau boleh dikatakan salah, ijtihad yang salah. Berijtihad bukan pada tempatnya. Melanggar larangan Nabi Muhammad SAW satu. Apa tadi pesannya? Jangan meninggalkan Bukit Rumah sampai diutus oleh Nabi SAW, baik menang ataupun kalah. Ini pesannya. Itu yang dilanggar oleh sebagian atau 40 orang sahabat tersebut. Karena menyelisih perintah Nabi Muhammad SAW, ini merupakan sumber kekalahan, merupakan sumber keterpurukan umat saat ini para jamaah. Kalau kita kembalikan ke umat zaman sekarang, sumber kelemahan umat Islam itu menyelisihi perintah Nabi, melanggar larangan Nabi. Satu saja kalah perang. Kalau zaman sekarang berapa banyak maksiat yang terjadi pada ya? Berapa banyak? Nggak bisa dihitung para jamaah. Saking banyaknya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza tabayatum bil 'inah wa raditum biz-zar' wa tabaqtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau seandainya kalian itu bertransaksi dengan transaksi al-'inah, al-'inah adalah salah satu transaksi dari transaksi riba. Ya. Kalau kalian berlaku riba, pada zaman sekarang riba banyak apa sedikit? Banyak. Hampir semua lini ada ribanya. Motor riba, beli rumah ada yang riba. Walaupun nggak semua orang beli motor ya, nggak semua orang beli rumah. Bahkan ada yang membiayai anak-anaknya sekolah dari riba. Ada yang sampai pancinya pun riba, kreditnya. Luar biasa, panci dari riba. Mau lebaran transaksi riba, nukar 100.000 dapatnya 90.000, riba. Mau ibadah, mau ngasih orang riba. Ya. Ada yang mau pergi kerja ke luar negeri, pinjam uang sekian, baliknya 2 kali lipat, riba. Mau cari nafkah ada riba. Lalu bagaimana kita mengharapkan kejayaan Islam yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin di masanya? Sehingga tak ayal pada saat ini banyak sekali simbol-simbol Islam dilecehkan. Umat Islam enggak mampu berbuat apa-apa. Inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman kalian itu akan menjadi seperti makanan yang dinampan kemudian dimakan dari sana sini. Kemudian apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aqillatun nahnu yawmaidin, apakah kami dulu atau kita nanti itu sedikit ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, la, tidak, bal antum katsir, akan tapi kalian jumlahnya banyak, walakin kabutha'is sayl, banyaknya seperti buih di lautan, tidak ada tenaganya.
Ya, namanya buih dihantam ombak kesana kemari entah hancur, kemudian nggak ada tenaganya sama sekali. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, idza tabayatum bil ina wattaba'tum adnabal baqar. Kemudian kalian mengikuti ekor sapi. Wa raditum bizzar', dan kalian ridha dengan perniagaan, dengan pertanian. Dua gambaran ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang lebih mementingkan dunianya dibandingkan apa? Dibandingkan akhirat. Bahkan ada yang menggadaikan agama demi mendapatkan dunia. Rela melanggar larangan Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan popularitas. Kalau kesemua ini dilakukan riba, kemudian lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, wa taraktumul jihad, kemudian kalian meninggalkan jihad, kata Nabi SAW. Jihad baik dengan pedang atau senjata kalau ada waktunya, atau jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan, atau dengan berbagai media berjihad. Kalau kalian tinggalkan ke jihad ini, kemudian kalian berlaku riba, kemudian kalian lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat, kata Nabi SAW, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan mencabut, akan memberikan kalian itu lemah, akan mencabut taring istilahnya, akan mencabut izzah kaum muslimin di hadapan musuh. Dulu Nabi SAW 1 bulan sebelum datang di tempat musuh udah ada rasa takut, gemetar. Kalau sekarang, jadi ya kita lihat saja dengan sekarang. Kapan kekuatan itu kembali? Kata Nabi SAW, la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan kembali tuh kekuatan. Kalian akan tetap terpuruk sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian. Sampai kalian kembali mengamalkan perintah-perintah Allah, kembali mengamalkan perintah-perintah Nabi, kembali meninggalkan larangan-larangan Allah dan larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita akan mendapatkan kejayaan. Jangan mengharapkan kejayaan tanpa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sampai di mana tadi? Kaum musyrikin menang ya. Kaum musyrikin menang. Sebab kekalahannya adalah satu saja melanggar larangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kita jangan melihat dari sisi besar atau kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa kita berdosa, kepada siapa kita melakukan kesalahan tersebut. Dilihat dianggapnya sepele, meninggalkan Jabal Rumat itu dianggapnya sepele, ijtihad, ya. Dan itu para sahabat mendapatkan 1 pahala, ijtihad kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Namun dari sisi ini mereka keliru di dalam ijtihadnya. Mereka melanggar larangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kalau kita ingin jaya, kita ingin menang melawan musuh-musuh Islam, kita kembali belajar. Jangan menghiraukan cemoohan orang. Apa kata sebagian orang? Masa cuma belajar haid nifas aja katanya. Sehingga mereka menjuluki para ulama yang mengajarkan agama sebagai ulama haid dan nifas. Ya, padahal itu sangat penting. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan banyak hal. Berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan kebutuhan bapak-bapak juga. Saya juga. Ya, haid dan nifas penting. Kalau nggak tahu bisa melakukan dosa. Ya, terutama istri-istri kita. Oleh karenanya, sekali lagi kalau kita ingin kembali berjaya maka harus kembali kepada ajaran agama Islam. Namun para jemaah, kalau kita berpendapat bahwasanya yang menang pada perang Uhud ini adalah kaum muslimin, maka itu dilihat dari efeknya, dilihat dari pelajaran yang diambil oleh para sahabat pada saat itu, dan pelajaran yang bisa kita petik juga. Apa pelajarannya? Bahwasanya menyelisihi perintah Nabi itu merupakan sumber kekalahan yang kita sampaikan. Dan kalau mau menang, ikuti Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW tidak sedikit pun menyalahkan para pemuda-pemuda yang pengen perang tadi. Nabi SAW nggak mengatakan, kalian sih udah dilarang keluar,
malah pengen keluar. Coba kalau kita diam di Madinah, nggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggak mencela para sahabat itu. Karena itu sudah hasil apa? Hasil keputusan. Begitu pula kalau kita ada komunitas, mungkin kalau udah diputuskan, apapun kejadian jangan saling menyalahkan. Kalau buat evaluasi nggak masalah ya. Harusnya kan begini yang baik dan seterusnya. Tapi jangan saling menyalahkan. Nabi SAW tidak menyalahkan para pemuda yang semangat untuk berjihad, untuk perang keluar dari Madinah, tidak menyalahkan. Efeknya adalah apa? Efeknya setelah peperangan tersebut, kaum muslimin senantiasa mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Taubahnya seperti ini, seperti anak panah. Anak panah kalau ditarik mundur sedikit, itu melesatnya berapa meter? Ditarik cuma nggak nyampe semeter, tapi melesatnya bermeter-meter, benar nggak? Taubahnya seperti itu. Sebuah kejadian yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kekalahan, namun hikmahnya sangat luar biasa. Buktinya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memegang tampuk kepemimpinan. Dan ketika itu keadaan sedang tidak aman. Keadaan Madinah sedang tidak aman. Di luar Madinah banyak yang murtad, banyak yang nggak mau bayar zakat. Kemudian Nabi SAW sebelum meninggal sudah mempersiapkan pasukan Usamah bin Zaid yang masih muda umur beliau untuk menyerang perbatasan Syam. Untuk menyerang mana? Perbatasan Syam. Kemudian ketika meninggal dunia, para sahabat beri masukan kepada Abu Bakar. Wah, Abu Bakar, pasukan Usamah ini diamin aja di Madinah. Kenapa? Karena kondisi sedang tidak aman. Kalau ada pasukan Usamah ini kita menjadi lebih kuat. Akan tetapi Abu Bakar Siddiq gak mau. Kata beliau, kalaupun seandainya gak ada yang tersisa di Madinah ini kecuali pasukan Usamah bin Zaid, saya akan keluar bersama pasukan bin Zaid. Saya sendiri akan keluar. Kenapa? Karena sudah disiapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar gak mau menyelisih sedikit pun apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka Usamah bin Zaid diutus dan menang kembali ke Madinah. Apa pikiran orang-orang di luar Madinah? Pikiran mereka apa? Kalau pasukan Usamah bin Zaid aja diutus, tentunya Madinah sangat kuat. Nggak berani kita apa? Nggak berani kita kepung. Padahal nggak seperti itu. Cuman efeknya apa? Efeknya dari menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Dan efeknya juga sangat luar biasa. Pasukan-pasukan yang kabilah-kabilah yang murtad, ada yang kembali, kemudian juga yang diperangi, kemudian mereka kembali, ada yang nggak mau bayar zakat kembali. Dan ini juga yang diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi menjadi khalifah pada saat itu. Umar berpesan kepada pasukan yang dia utus. Dia mengatakan, aku nggak takut musuh kalian, tapi yang aku takutkan adalah apa? Diri kalian sendiri berbuat maksiat. Kenapa? Alasannya apa? Kalau pasukan kita berbuat maksiat, pasukan musuh berbuat maksiat, sama-sama bermaksiat. Yang lebih dominan untuk menang adalah yang lebih banyak jumlahnya, yang lebih alat tempurnya lebih besar, lebih banyak, lebih kuat. Itu lebih lebih berat. Ingat, kita menang bukan karena jumlah. Kita menang bukan karena pedang yang kuat-kuat. Mereka ada yang punya gajah peperangannya, ada yang punya ketapel raksasa dan yang semisalnya. Namun kata Nabi SAW, kata Umar bin Khattab, kita menang bukan karena jumlah. Kita menang karena apa? Karena kita menjalankan syariat Islam. Jadi hatta tarji'u ila dinikum. Ini para jamaah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah yang dapat kita ambil dari perang atau boleh dikatakan kekalahan, ya, kalau mau dikatakan menang, kekalahan kaum muslimin di perang Uhud adalah kemenangan itu diraih ketika kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan keterpurukan itu tertimpa sebab kita menyelisih tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sekeliling kita, ya, di negeri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki negeri kita,
banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang terjadi yang juga dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam. Ya, bukan hanya orang kafir, orang yang beragama Islam. Bahkan tidak bisa dibedakan di Islam apa bukan Islam. Pada saat itu sama, rupanya sama, tampilannya sama, ya, pergaulannya sama, yang dimakan pun sama, karena nggak ada filter. Tapi kalau Muslim yang sejati, maka dia harus ada ciri khasnya. Makanya kita harus memiliki ciri khas para jemaah. Apa ciri khas kaum Muslimin yang sejati? Dia menjalankan syariat Islamnya. Ya, menjalankan syariat Islamnya, sehingga tidak perlu kita pakai baju yang bertuliskan I am Muslim. Saya seorang Muslim. Tidak perlu. Kalau dilihat sholat setiap hari di masjid, mungkin ada tumbuh jenggotnya. Itu ciri-ciri umat Islam. Ya, baik tutur katanya, sikapnya baik sebagaimana ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, maka ini ciri khas kita semuanya dan kita harus bangga. Ya, apapun yang terjadi kita harus bangga dengan identitas kita semuanya. Jangan pedulikan omongan orang. Omongan orang mengatakan yang rajin ke masjid misalkan, radikal misalkan, jangan. Kita menjalankan syariat Islam, kita menjalankan syariat agama kita, tidak lain dan tidak bukan yang pertama untuk kepentingan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh dengan ibadah kita para jemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga enggak butuh dengan kita mengikuti dia. Kita yang butuh kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang butuh kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk kepentingan kita semuanya. Sehingga tidak lain dan tidak bukan, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kita kembali kepada ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan kita kembali menjalankan perintah dan menjauhi larangan, semoga kejayaan Islam yang dahulu pernah diraih pada masa-masa keemasan, sehingga seorang ulama mengatakan lam yasluh hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik umat ini kecuali dengan apa yang membuatnya baik generasi awal umat ini. Tidak akan pernah baik, tidak akan pernah menjadi sukses, tidak akan pernah jaya kecuali dengan apa yang membuat umat pertama umat ini, generasi salaf, generasi para sahabat berjaya. Apa yang membuat mereka berjaya? Menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan larangan Allah dan juga meninggalkan larangan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan dipersilakan yang berkaitan dengan temanya ditulis, silakan ditulis. Kalau nggak ada, nanti anak yang kasih pertanyaan. Nanti dikasih hadiah. Tapi seperti biasa hadiah sudah disiapkan. Ya, ada yang tanyakan para jemaah? Ada yang sedang menulis? Nggak usah nulis lewat WhatsApp. Saya lagi nggak pegang HP. Tulis kertas. Nggak ada, jelas para jemaah? Siap untuk perang para jemaah? Siap, ya harus siap. Kalau memang ada kesempatannya ya, jadi harus persiapan. Olahraga disiapin ya. Dari misalnya. Siap nggak para jemaah? Kalau misalkan sekarang perang, siap nggak? Kata misalkan. Ya harus berkorban. Ada pertanyaan para jemaah? Pak, ada pertanyaan Pak? Abinya Habib? Baik. Ya, fadhal Pak. Ijtihad kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau salah mendapatkan 1 pahala. Ini bagi mujtahid Pak, bagi ulama ahli ijtihad, bukan kita. Kalau kita nggak boleh ijtihad ya. Tapi maksudnya misalkan kalau udah di sebuah tempat, misalkan di hutan, kita sudah berusaha cari arah kiblat itu mana.
kita sudah berusaha, mungkin HP-nya udah nggak ada sinyal, misalnya kita sudah berusaha matahari terbenam di mana. Ternyata kita menghadap yang salah itu juga nggak salah juga maksudnya ijtihad. Tapi yang dimaksud ijtihad tadi yang Anda sampaikan, ijtihadnya para mujtahid, para ulama. Misalkan dia berfatwa hukum ini begini, salah misalkan, maka dia dapat 1 pahala. Kalau dia benar, dia mendapatkan 2 pahala. Ada yang lain? Allah Ta'ala. Ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana kisah masuk Islamnya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala? Ini kisahnya panjang para jamaah, butuh 2 SKS. Coba ya. Singkatnya, Anda ceritakan. Singkatnya, menjelang Fathu Makkah. Jadi sebelumnya, ketika para sahabat akan umrah, kemudian pada saat itu dilarang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga diutuslah Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya yang pertama, Nabi Muhammad dan para sahabat kembali umrah tahun depan dengan 3 hari tinggal di Makkah lalu pulang, dan tidak membawa peralatan perang kecuali hanya mungkin bawa pisau yang biasa dipakai oleh para musafir. Kemudian poin yang kedua adalah gencatan senjata. Gencatan senjata nggak boleh perang antara orang Quraisy dan para sahabat selama 10 tahun. Ya, ini diantara sebab-sebab terjadinya Fathu Makkah. Kemudian kalau ada yang masuk Islam dari kaum muslimin tanpa seizin walinya, dikembalikan kepada kafir Quraisy. Sebaliknya, kalau ada yang murtad dari kalangan sahabat, nggak dikembalikan. Kelihatannya ini menguntungkan kaum musyrikin, ternyata ini sebaliknya. Ternyata ini menguntungkan kaum muslimin. Kenapa? Yang pertama, nggak ada sahabat yang murtad. Ya, semakin dia mengamalkan ajaran Islam, semakin kokoh imannya. Kemudian yang kedua, kalaupun dilarang hijrah ke Madinah, mereka masih bisa masuk Islam dan tinggal di Mekah. Dan musuhnya itu dari luar dan dari keluarga mereka juga, dari dalam, sehingga mereka semakin panas. Ya. Dan juga beberapa kabilah ikut pasukan Nabi, ikut perjanjian Nabi, dan kabilah yang lain ikut perjanjian orang-orang Quraisy. Kalau melanggar juga kabilah ini, hukumnya sama, diperangi. Akhirnya singkat cerita, kabilah yang ikut pasukan kaum musyrikin memerangi kabilah yang ikut pasukannya siapa? Nabi Muhammad SAW ketika berada di Ma'ul Watir namanya, atau Bi'rul Watir, atau ada sebuah sumur. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan, kalian akan kami tolong dan akan menyerang Mekah. Nah, ketika itu Abu Sufyan udah nggak bisa berbuat apa-apa, meskipun dia satu pimpinan terbesarnya. Akhirnya beliau datang ke Madinah, minta dia pergi ke Umar bin Khattab, wahai Umar, berikan syafaatku kepada Nabi Muhammad, kepada Muhammad, katanya dia belum masuk Islam, agar enggak jadi menyerang Makkah. Karena udah berazam untuk menyerang Makkah. Kemudian apa kata Umar? Kalau sekarang Nabi Muhammad memerintahkan untuk memenggal kepalamu, saya penggal kepalamu. Kata Umar bengis, enggak pandang dulu, meskipun dia pimpinan Quraisy. Kemudian dia datang kepada Abu Bakar. Pertama dia pergi ke Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, kita tidak mampu berbicara sesuatu yang sudah diazamkan oleh Rasulullah. Kemudian dia ke Umar, kemudian dia ke Ali bin Abi Thalib. Jadi kedua orang ini nggak bisa dia. Pergi ke Ali bin Abi Thalib, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, nggak bisa, kita nggak bisa membicarakan hal yang sudah diazamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, kalau gitu berikanlah aku nasihat. Apa nasihatnya? Nasihat Ali bin Abi Thalib, kun tajiran bainan nas. Jadilah engkau
Sehingga bagaimana caranya masuk Islam? Selamat. Akan tapi dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mungkin ini gembongnya kafir Quraisy pada saat itu pimpinannya masuk Islam? Sehingga diberikan juga oleh Nabi Muhammad SAW keistimewaan. Karena Abu Sufyan pada saat itu dia kalau bahasa kita pengen jabatannya itu tetap gitu, pengen tetap terpandang. Maka setelah masuk Islam pada asalnya ragu-ragu. Abu Sufyan ragu-ragu ketika dibawa oleh Al-Abbas bin Abi Thalib yang mengatakan bala anni asyhadu an la ilaha illallah. Tentu saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian dia diam. Ya. Kemudian Abbas mengatakan wa tasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu harus juga bersyahadat Muhammad. Dia mengatakan di dalam syahadat ini ada sesuatu yang mengganjal, berat. Karena kalau dia sudah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus tunduk kepada Muhammad. Ya begitulah, pemimpin itu seperti itu ya. Banyak orang menolak kebenaran gara-gara takut kehilangan jabatan. Begitu pula Abu Sufyan awal-awalnya ya, dia nggak mau mengucapkan syahadat Muhammad karena harus tunduk. Walaupun dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia diberikan keistimewaan ketika dia sampai ke Mekah. Dia mengatakan siapa saja yang masuk ke dalam Masjidil Haram dia aman ketika Islam. Kemudian siapa saja yang masuk mandakhala dar Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa saja yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Kan senang Abu Sufyan ya, diberikan keistimewaan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian katanya man dakhala al-bait fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumahnya aman. Maka orang-orang Quraisy mencemooh dia. Wahai Abu Sufyan, lalu apa fungsinya masuk ke rumahmu kalau kita juga aman di rumah-rumah kita? Intinya Abu Sufyan masuk dari Islam secara ringkas menjelang Fathu Makkah. Ya, menjelang Fathu Makkah, dan beliau masuk Islam dan menjadi keislaman yang sangat luar biasa. Radhiyallahu ta'ala anhu. Pertanyaan yang terakhir, Allah ta'ala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi antum sampaikan bahwa Rasulullah SAW tatkala bermimpi itu adalah wahyu. Jadi apakah Rasulullah SAW tidak mengalami mimpi basah selama hidupnya? Jazakumullah khair. Allah Ta'ala disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW meskipun dia tidur itu dia terjaga. Karena terkadang ketika wahyu mau turun, dia harus siap-siap. Jadi matanya doang yang tidur, gitu. Tapi tetap terjaga. Allah Ta'ala apakah anak belum tahu apakah Rasulullah SAW pernah mimpi basah atau enggak. Allah Ta'ala nanti bisa dicari referensinya atau bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Allah Ta'ala mungkin yang dapat kita sampaikan kepada jemaah, semoga yang sedikit lebih bermanfaat untuk anak pribadi khususnya dan kepada para jemaah secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi Islam yang baik, yang senantiasa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada masalah maka itu murni dari kurang ilmu dan kesalahan pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebaskan dari segala macam bentuk kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa